melalui akun Capsec Bapak Ibu. Jadi kalau di akun Capsec itu kita bisa meriset, misalkan saya lupa passwordnya gimana nih. Jadi bisa ke akun Capsec. Di akun Capsec itu kita bisa meriset akun belajarnya. Kalau misalkan Capsecnya lupa bagaimana, ya berarti harus ke dinas atau ke Sudin punya akses untuk meriset akun sekolah. Baik, seperti itu. Nah, ini kan pengelolaan kinerja di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini nih, jadi keluar dia. Ini pengelolaan kinerja kita yang kemarin 2024. Nah, di sini udah ada nih info penting. Mulai tahun 2025 pengelolaan kinerja akan menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna. Seperti yang tadi sudah Bu Dwi sampaikan ya. Di sini sudah ada notif bahwa nanti pengelolaan kinerja kita lebih sederhana dan lebih bermakna. Tadi sudah disinggung, kita tidak perlu upload dokumen ya. Tadi di daminya sih saya cek memang sudah tidak ada tuh yang namanya upload dokumen Bapak Ibu. Di dokumen dan dokumen akuntabilitas tidak perlu diunggah lagi di sistem, dan periodenya tidak lagi 2 kali tapi hanya 1 kali saja Bapak Ibu ya. Dan ini alhamdulillah sudah sangat memudahkan kita sekali ya Bapak Ibu. Tapi bukan berarti tidak seperti upload kemudian kita jadi malas untuk mengikuti seminar atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan diri kita ya Bapak Ibu ya. Kita tetap harus menggunakan diri kita ya. Karena ingat, kita sebagai terutama SN baik P3K maupun PNS ya, kita wajib memenuhi jumlah yang pelajaran itu berapa? 40 JP dalam 1 tahun. Nah sekarang sambil iseng-iseng ya, saya tadi mau juga BPSDM tuh. Nah di BPSDM itu kita ada riwayat kita sudah mengikuti pelatihan apa saja nih selama 1 tahun ya Bapak Ibu. Nah untuk yang terutama yang ASN ya Bapak Ibu, di Simdiklat itu 1 tahun itu kita harus memenuhi 40 JP. Nah paling gampang itu kita ikuti saja podcast Rabu Belajar karena dia langsung tersinkronisasi dengan Simdiklat Bapak Ibu. Jadi kalau kita, ini kebetulan hari ini ada podcast Rabu Belajar nih, jadi di podcast Rabu Belajar kalau kita lihat podcast perangkat daerah ya Rabu Belajar lagi, nah ini sudah muncul tuh podcast hari ini lebih dekat bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta. Nah ini jangan lupa kita klik ikuti nanti ya, kita coba ikuti ya. Kalau misalkan kita lagi ada kesibukan dilihatnya mungkin bisa nanti ya. Ini kan direkam di YouTube. Jadi selain kita sebagai guru Bapak Ibu, kita juga ada kewajiban untuk memenuhi jenis pelatihan atau jumlah pelatihan itu sebanyak 40, jangan lupa ya. Nah yang kedua bisa juga dari Sijule. Nah dari Sijule ini kita ikuti saja pelatihan-pelatihan yang disediakan ya. Kita ikuti materinya, kemudian dijawab post testnya ya. Kemarin kan mungkin sudah beredar ya broadcast di WhatsApp, di grup-grup kedinasan kita mungkin, bahwa jangan lupa jumlah JP-nya harus 40, kemudian wajib mengikuti yang pelatihan tentang inklusi ya salah satunya. Itu semuanya ingat. Kemudian saya di sini jumlahnya udah 5 nih. Jadi yang bagi yang belum 40 ya monggo buru-buru ikuti podcast Rabu Belajar atau ya Sijule sih paling gampang. Baik, kemudian terkait tadi Bapak Ibu Dapodik ya. Dapodik itu tadi sempat disinggung juga bahwa kita juga harus memperhatikan data kita nih Bapak Ibu. Karena data Dapodik itu sekarang sudah terintegrasi dengan Capil juga Bapak Ibu. Ya sambil saya bahas ya Bapak Ibu ya sedikit-sedikit biar kita paham data kita. Kebetulan juga saya merangkap operator Dapodik di sekolah saat ini Bapak Ibu, karena operator yang dulunya dimutasi ke sekolah lain. Nah, dan salah satu hobi saya kebetulan adalah komputer Bapak Ibu. Selain sebagai guru akuntansi juniornya Bu Nana, saya juga merangkap sebagai operator. Jadi ya sedikit-sedikit belajar tentang Dapodik, kemudian data dan lain-lain. Nah ini Bapak Ibu bisa dilihat, ini contoh ya Bapak Ibu. Di sini di data kita di Dapodik itu nanti ada istilahnya balik dukcapil.
Nah, ternyata data kita itu sekarang sudah terintegrasi dengan data Dukcapil Bapak Ibu. Ya, mungkin nanti iseng-iseng bisa ditanyakan sama operatornya, data saya udah paling Dukcapil belum? Sudah checklist hijau semua atau masih ada yang merah nih? Ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita ada yang tidak sesuai, misalkan tidak sesuai dengan nama ibu kandungnya, tanggal lahirnya salah, atau tempat lahirnya salah, ya bisa nanti dia tidak akan terchecklist hijau seperti ini. Ya. Ini nanti akan berasa kalau misalkan terutama yang baru PPG ini Bapak Ibu. Banyak yang teman-teman WA saya guru-guru akuntansi, beberapa bilang kok saya nggak bisa daftar PPG, ada warning, katanya data saya tidak valid dengan Dukcapil. Nah, itu nanti bisa diperbaiki di Verpal PTK. Jadi sekarang data itu, data pendidikan itu, terutama data Dapodik, sudah terintegrasi dengan data Dukcapil, termasuk juga data siswa. Kemarin saya membereskan data siswa di Verpal peserta didik, ya. Data peserta didik juga sekarang terintegrasi dengan Dukcapil. Jadi nama orang tuanya harus benar, kemudian tempat tinggalnya di mana, sesuai dengan kakaknya enggak. Sekarang sudah benar-benar terintegrasi. Jadi kita juga harus memperhatikan data kita Bapak Ibu, jangan sampai lupa data kita masing-masing. Ya itu sekilas Bapak Ibu terkait dengan Dapodik, ya, kemudian SIM Ciplak Presiden. Karena kan ya kita tidak bisa pungkiri kalau sekarang ini data itu berperan sangat penting ya Bapak Ibu. Kita hidup di mana data itu menjadi sebuah akuntan yang nanti akan digunakan ya untuk bermacam-macam keperluan. Bisa jadi nanti untuk keperluan tunjangan sertifikasi, ya. Mungkin ada yang sering bingung kenapa kok info GTK saya nggak valid, nah kan bukan ngajarnya ada yang salah nggak nih gitu. Atau ini kenapa data saya ada warningnya di info GTK. Nah itu jadi selain kesibukan kita mengajar, ya sesekali saran saya juga cobalah tengok data kita di operator gitu Bapak Ibu, coba ditanyakan ada masalah nggak sama data saya nih, atau misalkan sudah valid atau belum gitu. Ketika saya kira-kira ada yang bermasalah nggak, salahnya di mana gitu. Jadi cukup kompleks memang data di pendidikan kita ya Bapak Ibu ya. Karena kalau ada satu saja data yang bermasalah, kan mungkin nanti efeknya bisa kemana-mana. Jadi tidak ada salahnya kita sambil misi kinerja ini 2025 ya kita juga coba sesekali memperhatikan data kita di seperti itu. Rapi aja. Saya izin buka PowerPoint, sudah terlihat ya Bu. Nah, tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Dwi kan untuk perilaku kali tidak perlu buka dokumen dan tidak berbasis poin. Nah, kemarin kan kita wajib 4 poin itu ya, satu sertifikat setara 4 poin kalau yang cuma 2 jam. Nah, kalau misalkan yang lebih dari sehari bisa 8 poin ya. Kemarin saya di MGM Akuntansi lumayan tuh banyak membuat acara tuh, kita bikin 2 hari ya bisa memenuhi untuk penilaian kinerja di PNR. Tapi alhamdulillah kalau sekarang kita sudah tidak mengejar-ngejar poin lagi Bapak Ibu ya. Cuma kan juga juga. Jadi kita tetap mengikuti kegiatan pengembangan diri, tapi sekarang kita sudah agak leluasa kalau misalkan untuk mengikuti pengembangan diri, tidak harus cari misalkan yang durasinya 2 hari atau 3 hari biar dapat yang 8 poin lah gitu. Atau misalkan di bulan apalagi nih yang bisa menghasilkan poin. Karena sekarang kita sudah tidak berbasis poin lagi. Jadi silakan kita diberikan kebebasan untuk mengikuti berbagai macam webinar atau seminar yang mau yang 2 jam, mau yang 3 jam. Terus kita fokus di pengembangannya saja. Nah, untuk pengembangan kompetensi tidak ada di berbasis poin.
Pada di sini kepala sekolah sudah kelihatan 30 poin. Ini sekarang sudah 30 poin. Nah, ini kita lihat dulu di menu ini ya. Nanti habis ini saya akan membuka konten di web. Sebelum itu, saya presentasikan dulu ya poin Bapak Ibu. Eksplorasi yang pertama, tentu saja langkah pertama adalah kita membuat perencanaan kinerja. Ya. Dimulai dari SKP, yaitu memilih indikator praktik kinerja, memilih indikator kompetensi, memilih fokus perilaku, kemudian wawancara pemain, dan terakhir adalah menentukan tujuan SKP keatasan. Dan sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu yang statusnya sebagai kepala sekolah berarti nanti tugasnya adalah mengecek hasil kerja utama, kemudian mengecek hasil kerja tambahan, mengecek perilaku kerja, dan menyetujui karena kinerja guru. Ini juga masih sama ya, ada sepakati, cek dan sepakati untuk perencanaan kinerja ini. Cuman bedanya kalau dulu kan per semester. Nah, sekarang nih, pelaksanaan juga ada ya, ada praktik kinerja, pengembangan kompetensi, tugas tambahan. Secara tampilan sama ya Bapak Ibu ya. Cuma nanti kalau kita klik dalamnya, kalau dulu misalkan harus upload ini dulu, upload itu dulu, di menu pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada Bapak Ibu. Jadi nanti ketika kita klik lakukan, kita cukup, kalau kemarin saya cek sih dia cukup checklist aja. Apakah Anda sudah melakukan pengembangan kompetensi? Ya nanti kalau sudah checklist. Jadi sudah tidak ada lagi tuh upload per sertifikat lagi, itu sudah tidak ada. Terus yang tugas tambahan misalkan menjadi wali kelas, menjadi guru piket. Ya, kalau dulu kan harus membuat laporannya ya. Nah, kemudian dilampirkan berbarengan dengan SK-nya. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada. Nah, ini juga tampilannya untuk penilaian kerja. Penilaiannya dari sisi konsep masih sama ya. Kebetulan saya asisten buat ini juga, jadi sedikit pernah lihat bagaimana tampilan penilaian kinerjanya. Kalau saya lihat sini hampir sama ya. Untuk proses penilaian seperti ini juga Bapak Ibu. Saya akan mengumpulkan rating observasi guru, kemudian pengumpulan nilai dokumen tindak lanjut, dan terakhir mengumpulkan nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, secara tampilan masih sama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga eksplorasi yang keenam, melakukan penilaian perilaku kerja guru seperti ini, membaca panduan menilai perwujudan dan dampak untuk setiap aspek. Nah, ini juga sebagai KEPSEK periksa nanti, memeriksa pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Kalau dulu kan periksa, cek dokumen itu yang diupload benar nggak nih, sudah sesuai gitu. Ya, kan. Kalau sekarang periksanya mungkin ya cukup dilihat udah di checklist belum nih. Jadi sudah tidak ada dokumen yang terupload lagi Bapak Ibu. Ya, kalau dulu KEPSEK harus memeriksa banyak dokumen tuh. Ya Bu Nana ya. Sertifikatnya dicekin satu-satu, kapan ininya bener nggak nih ikut, atau jangan-jangan yang diupload cuman sekedar Word doang lagi, bukan sertifikat gitu kan. Kalau sekarang tugas itu sudah tidak ada Bu Nana. Jadi Bu Nana cukup nanti ketika klik periksa, ini udah benar belum di checklist, sudah melakukan pengembangan diri. Nah, diceknya bagaimana? Ya berarti kalau Bapak Ibu KEPSEK ingin benar-benar ngecek ya berarti nanti one by one, satu by satu, di bawah tuh kumpulan sertifikatnya. Ini Bu, saya sudah melakukan pengembangan diri, ikut seminar ini, ikut webinar ini. Kalau bentuknya digital berarti nanti ini dikasih lihat aja sertifikatnya. Jadi di luar sistem, kalau misalkan Bapak Ibu KEPSEK mau melihat apakah Bapak Ibu gurunya sudah melakukan pengembangan diri, ya berarti secara tatap muka langsung kalau pengen melihat. Atau mungkin by digital, misalkan kumpulkan di Google Drive, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengarsipkan atau ingin melihat. Nah, jadi ini dilakukannya di luar sistem pengarsipkannya. Kalau ingin melihat fisiknya seperti itu.
Nah ini pengiriman hasil penilaian kerja ke dinas ya Bapak Ibu ya. Ini bagiannya Bapak Ibu website seperti ini. Ingat saya kalau misalkan pengiriman penilaian ke dinas itu harus semuanya lengkap ya. Kalau ada satu yang belum mengerjakan berarti tidak bisa ya Bu Nana ya, nggak bisa dikirim. Padahal semua guru itu harus sudah selesai baru bisa dikirim. Nah, ini penetapan predikat kerja. Nah ini saya agak lupa nih kalau penetapan predikat kerja. Ini bagiannya caption masing-masing. Kita akan coba lihat Figma yang ini adalah prototipenya seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilan ini bukan situs aslinya ya, ini hanya prototipe ya, namanya prototipe berarti masih cobanya. Kita coba lihat, kita coba bedah satu-satu ya Bapak Ibu. Ini tampilannya seperti ini. Kalau secara wujud tampilan dia masih sama seperti penilaian kerja tahun 2024 ya. Ada mulainya juga di sini. Di sini. Nah sekarang alur pengelolaannya sudah bukan per semester lagi. Di Januari fokus untuk perencanaan dan persetujuan rencana. Nah, Februari sampai Desember itu nanti ada persiapan praktik kerja, kemudian pelaksanaan observasi atau supervisi, kemudian pelaksanaan praktik kerja tindak lanjut, dan terakhir penilaian dan penutupan kinerja. Nanti sudah masuk 1 tahun ya, sudah tidak lagi per semester. Kita coba klik mulai. Tampilannya masih sama juga ya. Kita disuruh memastikan data diri kita sudah sesuai atau belum. Ya, pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan mempengaruhi perjalanan kerja. Saat ini hanya bisa diedit 1 kali saja. Kalau misalkan edit, ini misalkan pangkat golongannya ternyata bukan itu tapi sudah di silakan nanti kalau misalkan belum sesuai ya lakukan perbaikan. Data ini kan sumbernya dari Dapodik Bapak Ibu ya. Data sumbernya dari Dapodik. Jadi kalau misalkan ketika dibuka ternyata datanya tidak sesuai, ya Bapak Ibu lakukan penyesuaian. Jangan lupa nanti di Dapodiknya juga diedit Bapak Ibu. Ya, terutama kalau yang mempengaruhi sertifikasi itu di bagian kenaikan gaji berkala. Nah itu vital sekali kalau tidak diupdate. Apalagi sekarang kan tahun depan tahun 2025 itu seingat saya kenaikan gaji berkala tuh. Nah itu masa kerja Bapak Ibu dan gajinya harus diupdate tuh biar sertifikasinya menyesuaikan dengan gaji terbaru. Kalau tidak diupdate, nah berarti nanti sertifikasinya masih pakai yang lama. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Rajin-rajin lah sowan ke operatornya biar operatornya juga update gitu terhadap situasi dan kondisi terkini. Apalagi tahun 2025 ini ya, SK KGB turun, nah itu harus siap-siap operator untuk memasukkan ke sistem Dapodik. Terutama kalau nggak salah KGB itu di bulan Maret turunnya nanti. Walaupun SK-nya nggak ada, tapi kan di Simpek sistem kepegawaian itu muncul nanti tuh nomor SK-nya, terus masa kerja segala macamnya, itu harus itu kan ribu biar nanti fungsinya sesuai. Kalau di ATP dapatnya masih sayang kan. Nah ini kalau sudah itu bisa sudah sesuai. Nah ini notif seperti ini. Lanjut perencanaan kinerja dan Anda rasa sudah cukup ya. Ya ini katanya sudah sesuai ya Pak.
Recording in progress. Ntar Bapak Ibu kita screen sebentar. Kita akan di dalam versi dan ya. Atau ada pertanyaan dulu mungkin Bapak Ibu sedikit nih terkait dapodik boleh, terkait ya macam-macam boleh. Nama saya bisa jawab, mungkin saya jawab. Bertanya. Ya, silakan Bu. Ya, untuk pengelolaan kinerja ini apakah hanya untuk guru PNS atau juga untuk guru KKI? Ya baik Ibu, terima kasih. Sepertinya kalau kan tetap PNS dan 3K itu. Tapi pun selama dia tadi dapodik Ibu, maka dia wajib untuk mengisi kinerja ini Bapak Ibu. Ya, kalau tahun kemarin saya ingat honorer pun juga itu honorer, tapi dia udah di PTK dan masuk dapatkan itu dia juga wajib. Recording in progress. Statusnya KKI dan tetap dia harus mengisi ini karena nanti efeknya kalau dia tidak mengerjakan, nah itu tidak bisa dikirim ke dinas, seingat saya Bu. Jadi dia sudah punya pembelajar, sudah publik, nah, jadi wajib untuk mengerjakan praktik kerja seperti itu. Seingat saya. Baik, sama-sama Bu Ais. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan atau didiskusikan. Ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini yang tadi 5M yang tugas pokok 5M itu melakukan tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan. Tidak perlu mengunggah bukti. Itu yang pertama, guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam pembelajaran yang bermutu. Melaksanakan pembelajaran atau dengan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang ketiga, M-nya guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dalam pembelajaran bermutu. Keempat, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Terakhir, guru melaksanakan tugas tambahan. Ini tugas tambahannya nanti bisa banyak nih. Ibu yang punya tugas tambahan lebih dari satu, silakan dong. Sebagai wali kelas, sebagai operator, sebagai bendahara sekolah, apalagi Bapak Ibu tugas tambahan. Kadang tugas tambahan malah lebih banyak dari tugas pokok gitu. Makanya di sini tugas tambahan kan bisa ditambah, tambah. Ini 5M luar biasa ya tugas kita ya Bapak Ibu ya. Ini kalau misalkan dirinci, dijabarkan, bisa bercabang-cabang Bapak Ibu. Itulah sebenarnya guru yang ya. Kalau misalkan sudah, nah ini tugas tambahan, ini bisa diambil Bapak Ibu. Ini karena versinya diambil, jadi misalkan sebagai wakil juga kelas wakil kantor kali semuanya bisa dipilih soal itu. Kalau sudah, kita lanjut ke praktik kinerjanya. Nah ini ada pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan. Nah berarti ini Bapak Ibu kalau misalkan mau memilih antara indikator ini ya, ini ada beberapa indikator
maka ini rapor pendidikan kita untuk biasakan juga bisa deh Ya. Pak Sketch. Nah, bisa. Kalau rapor pendidikan tidak harus akun Capsek Bapak Ibu. Jadi akun siapapun bisa mengakses. Yang penting pakai akun belajar. Nah, ini saya coba contoh. Kita lihat ya rapor pendidikan dari SMK Negeri 3 Jakarta. Nah, ini karakter, kemampuan literasi, iklim keamanan pendidikan. Nah, ini bisa menjadi patokan Bapak Ibu dalam memilih indikator. Jadi kira-kira yang mau ditingkatkan apa nih nanti? Nah, apakah Bapak Ibu memilih suasana kelas, disiplin positif, ekspektasi pada peserta didik, perhatian kemudian. Nah, ini ada dimensi-dimensinya. Nah, ini silakan nanti bisa didiskusikan dengan pimpinan sekolah. Ada juga beberapa sekolah yang membagi misalkan ini coba ini yang ini milih ini biar merata semua, sehingga seperti itu. Nanti kesepakatan dengan pimpinan saja. Nah, patokannya apa? Bapak Ibu nanti bisa memilih dari rapor pendidikan ini. Rapor kita untuk terjadi. Nah, kalau rapornya kan aslinya seperti ini di Excel gitu, Pak. Ini pembelajaran berbasis data. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Laporan-rapornya nanti ada seperti ini. Bapak Ibu sudah mengunduh rapor pendidikan masing-masing? Kalau misalkan belum, sudah ya. Kalau misalkan belum, bisa diunduh ya dengan akun belajar masing-masing. Nah, kira-kira yang turun di bagian apa nih? Apakah di bagian psikologisnya atau di bagian apa lagi tadi? Apakah di manajemen kelasnya yang mau ditingkatkan ya patokannya itu kan bisa dilihat dari rapor pendidikan. Misalkan saya pilih dia mau ya ini deh disiplin positif. Kita coba pilih satu ya Bu Nanda kan masalah ya. Ada dua. Oh, dua. Satu. Ini pada versi dummy jadi kadang suka nggak berat ya kalau sudah dipilih. Kita misalkan milih keteraturan suasana kelas. Ini kita akan lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, di pengembangan kompetensi kita bisa memilih di sini disuruh untuk memilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Setelah tadi kita memilih dimensi. Misalkan apa di sini, ini sudah ada pilihannya. Pilihannya nanti kurang lebih seperti ini. Apakah kita mau pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, kemudian apakah ingin pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik, kemudian atau mungkin ingin meningkatkan indikator asesmen, umpan balik dan pelaporan. Sini silakan dipilih salah satu saja. Jadi fokus pengembangan kompetensinya nanti Bapak Ibu mau yang mana. Sudah. Nah, ini adalah indikator perubahan perilaku. Masih sama ya seperti yang kemarin. Ada beberapa yang harus kita pilih. Ini otomatis diisi karena masih versi dummy.
Ini seperti biasa ya, berorientasi pelayanan, indikatornya apa, akuntabel. Ini sama seperti yang 2024 yang kita lakukan kemarin. Ini untuk fitur ini, fitur perwujudan perilaku, aspek-aspeknya juga masih sama Bapak Ibu. Ya. Saya ingat ini banyak banget. Jadi mau kita harus pilih satu-satu. Nanti tiap ini ada cabang yang lain untuk masing-masing. Kita silakan pilih sesuai dengan kami perilaku kita. Ada 5 aspek kurang lebih Bapak Ibu. 6. Oh ada lagi 7. Nah, dari 7 itu ada cabangnya 2. Berarti kurang lebih ada 14 indikator yang harus kita pilih nantinya. Kalau sudah klik rangkuman. Nah ini rangkumannya nanti seperti ini. Ancaman perencanaan kinerja Anda, pelaksanaan tugas pokok 5M. Terus praktik kinerjanya di sini tadi saya memilih manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan susunan kelas. Untuk kompetensi, untuk kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan. Kemudian perilaku kerjanya, nah ini ada 7 ya. Dari 7 itu nanti ada bermacam-macam indikatornya. Kalau sudah sesuai, lanjut ajukan. Nah kalau kita rasa belum yakin, bisa dicek ulang. Kalau sudah yakin, klik ajukan. Masih sama ya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba ajukan. Perencanaan kinerja berhasil diajukan. Selanjutnya adalah diskusi dengan atasan, persetujuan dan penyesuaian dari atasan, lanjut ke kesepakatan dan melaksanakan. Oke, kita sekarang kalau perencanaan sudah, nah kalau misalnya kita sudah melakukan perencanaan, berarti langkah selanjutnya adalah approval oleh kepala sekolah. Ya, gitu ya. Sama seperti yang dulu, kalau misalkan guru sudah mengajukan, berarti sekarang ini ranahnya Bapak Ibu kepala sekolah untuk memeriksa Ibu. Sebentar tadi ini namanya masih sama semua. Nah ini adalah rencana kinerjanya pelaksanaan tugas pokok 5M. Nah ini rincian-rincian yang tadi saya sudah isi. Nah ini akan muncul di akun Bapak Ibu Kemsek seperti ini. Bapak Ibu Kemsek cukup untuk mengecek perilaku kerjanya. Kemudian ini tadi yang dipilih adalah keteraturan suasana kelas. Sama ya Bapak Ibu ya. Sama seperti yang 2024. Kompetensi. Ini perilaku kerjanya yang tadi diisi oleh guru. Ini rangkumannya, rangkuman penyesuaian. Kalau seingat saya juga masih bisa dilakukan penyesuaian oleh Bapak Ibu Kemsek ya. Jadi misalkan kalau di PMM yang kinerja yang kemarin kan kalau misalkan ini pengembangan kompetensinya kurang nih, kalau guru jangan 30 dong, 40 misalkan. Nah, guru bisa menambahkan tuh, atau misalkan ingin merevisi, misalkan terlalu tinggi, nah itu bisa juga direvisi. Kalau sekarang kan revisinya mungkin di bagian-bagian indikator perilaku tuh ya. Kalau sudah lanjut ajukan, studi perencanaan kerja. Perencanaan kerja berhasil disetujui. Kalau sudah disetujui berarti warnanya akan hijau seperti ini. Kita ke ini bukan urutan ya Bapak Ibu ya, urutan itu
Jadi kalau kalau dilihat di sebelah kiri kan flow-nya perencanaan ini approval Kepsek, pelaksanaan dulu, penilaian pementasan. Jadi ini bukan satu urutan, Bapak Ibu, bukan satu urutan. Jadi kalau di alurnya kan kita lihat perencanaan dan persetujuan rencana. Nah, persiapan praktiknya berarti nanti setelah disepakati baru nanti pelaksanaan guru dan terakhir finalnya adalah penilaian oleh atasan. Jadi kalau menurut urutannya ini dulu perencanaan guru, perencanaan approval oleh Kepsek, perencanaan guru cek dan sepakati, itu pelaksanaan oleh guru, baru terakhir penilaian oleh atasan. Ini kita hanya melihat tampilannya saja ya, versi daminya saja Bapak Ibu, ini bukan versi sesungguhnya. Jadi ini istilahnya situs untuk belajarnya lah. Kita cek coba ya di tampilan perencanaan guru cek dan sepakatinya. Cek perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Berarti ini kembali lagi ke akun guru ya Bapak Ibu. Kalau tadi sebelumnya ke akun Kepsek, sekarang balik lagi ke akun guru. Nah, sama seperti PMM yang kemarin kita kan juga bolak-balik ya. Dari guru dulu ke Kepsek, Kepsek ke guru ke Kepsek, terakhir baru Kepsek menilai. Polanya masih sama, masih sama. Nah, di sini kita bisa lihat ada penyesuaian dari atasan. Nah, jadi penyesuaian ini masih bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Misalkan guru tersebut lupa nih tugas tambahannya. Nah, misalkan dia pembina OSIS, dia belum mencantumkan. Nah, ini bisa dilakukan pengecekan nanti. Jadi misalkan tugas tambahan ini kurang satu, ya, bisa melakukan penyesuaian di sini. Ini praktik kerjanya. Di sini juga bisa melakukan penyesuaian dari akun Kepsek. Maka misalkan guru A sebenarnya kurang cocok nih dalam keteraturan suasana kelas, harusnya penerapan disiplin yang positif, juga bisa dilakukan nanti. Kita coba lihat lagi kompetensi. Ini cek perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Nah, kalau ada penyesuaian artinya atasan mengubah rencana hasil kerja. Berarti fitur untuk pengeditan rencana kinerja dari sisi Kepsek masih ada ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Kepsek bisa melakukan penyesuaian tetap. Ya. Di sini untuk menu penyesuaian masih ada. Pencet perilaku kerja. Nah, kalau perilaku kerja misalkan juga mau ada penyesuaian, silakan nanti diklik ada penyesuaian. Ini karena tampilannya masih dummy, jadi saya tidak bisa mengklik cara penyesuaikan misalkan atau cara penyesuaian indikator. Nah, di sini tidak disediakan fasilitas. Kalau sudah diklik sepakati, netral. Sama ya Bapak Ibu ya, masih ada kata sepakati di sini. Nah, berarti ini tahap perencanaan dan persetujuan sudah selesai. Nah, kita untuk bulan Januari nanti fokus kita adalah di perencanaan dan persetujuan sampai disepakati tadi. Sama ya seperti PMM kemarin, masih ada perencanaan dan persetujuan disepakati. Polanya juga masih sama, dimulai startnya dari kita sebagai guru, nanti Kepsek akan verifikasi, balik lagi nanti sebagai guru untuk sepakati. Nah, kalau sudah perencanaan sudah beres, berarti kita ke pelaksanaan nih Bapak Ibu. Kita lihat yuk di menu pelaksanaan ini apakah sesuai dengan janji Pak Menteri. Tidak ada yang di-upload kan. Sekarang kita lihat di sini tampilannya masih sama ya Bapak Ibu ya. Ada praktik kerja, ya kan, di 2024 juga sama. Di bawah ada pengembangan kompetensi, ini yang isinya sertifikat pelatihan itu dulu Bapak Ibu. Kemudian ini pelaksanaan tugas, posisi tugas pokok ya. Kalau dulu sih tugas tambahan. Kita coba cek. Mulai dari ini dulu kan ya. Kita dulu ya. Nah, apa?
pelaksanaan tindak lanjut, dan terakhir si dokumen redaksi. Secara tampilan kita harus melewati semua. Memang dari beberapa kita juga semua. Kita coba kan pada observasi praktik kerja. Ini berdasarkan indikator pilihan kita. Silakan di checklist, boleh salah satu atau boleh tiga-tiganya. Tapi saya sih sama baik kita checklist semua nih. Karena ini kalau cuma checklist satu, seingat saya yang mempengaruhi penilaian kita nanti di akhir. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman Bapak Ibu, kalau misalkan checklist satu nilainya berapa, checklist 2 berapa. Baiknya sih seingat saya kita checklist aja semuanya. Kemudian upaya yang dilakukan untuk mempelajari target perilaku, misalkan mempelajari kuliah. Ini dari sananya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau praktik yang lain nanti ya bisa misalkan mengikuti seminar atau pelatihan di diklat dan nah ini jadwal observasi praktik kinerja atau supervisi akademik ya Bapak Ibu kira-kira. Nah ini baiknya ya nanti disepakati saja kalau Bapak Ibu dulu dengan model kurikulum atau dengan capsek ya kalau di SD langsung misalkan mau pilih tanggal berapa, jenjang SD kelas berapa, mata pelajarannya apa. Nah ini catatan lain misalkan di jam berapa nanti Bapak Ibu akan melaksanakan supervisi atau observasi. Nah kalau 2024 di sini saya ingat ada kolom upload ya Bapak Ibu ya, upload modul. Coba dipencet, bisa nggak nih? Udah. Wah, saya udah dipilih. Nggak bisa dilihat ya. Ini saya dulu. Sini nggak bisa dilihat lagi. Ternyata kalau sudah dilihat tidak bisa ini. Saya pengen lihat yang dulu. Saya ingat ada. Kalau dulu kan ini isi dokumen saya mau klik takutnya nanti malah ini ya. Kalau dulu seingat saya kita harus upload modul ya Bapak Ibu. Kalau sekarang kita sudah tidak perlu upload modulnya Ya, betul. Jadi hanya cukup mencantumkan kapan kita observasi atau kapan kita mau jadi supervisi. Sepakatan sama Bapak Ibu ini saja jadi lebih simpel benar ya. Kita kumpulkan dokumen ya, kumpulkan kalau sudah dikumpulkan dokumen kita coba cek perincian. Pelaksanaan observasi orientasi akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2024. Observasi akan dilakukan. Nah ini target pilihan perilaku kerjanya. Nah ini kalau sudah sesuai udah ada tombolnya kalau di sini. Kalau pemantauan kinerja singkat saya harus ada yang diisi dulu. Ada apa ya benarnya? Ada ininya ya. Ada rubrik yang harus diisi. Kalau sekarang sudah tidak ada. Jadi hanya cukup diklik saja, dicek, kalau sudah back lagi. Kemudian lanjut di pembinaan kinerja, isi dokumen tindak lanjut. Kita lihat bahannya. Nanti di sini ada rating observasi, Bapak Ibu. Rating observasi. Kalau rating observasi sebelumnya ya di sini ya. Cuman tadi saya cek di sini observasi kayak nggak Iya. Mungkin dari daminya belum siap mungkin ya. Iya betul. Nggak bisa.
Nah, jadi nanti di sini Bapak Ibu akan diberikan rating nih. Karena versinya masih dummy ya, tadi saya cek nggak bisa untuk memberikan rating. Sudah diklik. Nah, ini ada diskusi tindak lanjut, masih sama ya Bapak Ibu ya. Kita disuruh mengisi refleksi. Bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja ya. Pasti ini masih tetap harus kita isi ya Bapak Ibu. Diskusi tindak lanjutnya, kemudian pilihan belajarnya. Apa tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda, dan upaya yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut, kapan akan melaksanakan aksi tindak lanjut. Nah, ini masih sama ya Bapak Ibu ya, kita harus mengisi. Memang kalau diperhatikan sebenarnya secara tampilan dan pengisian hampir sama, cuman bedanya kita sudah tidak ada lagi upload dokumen Bapak Ibu seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Dwi ya, dan itu juga yang dijanjikan oleh Bapak Menteri kita bahwa guru nanti sudah tidak ada lagi upload bukti hukum dokumen ya bukan berarti karena tidak ada yang diupload terus tidak bikin ya, seperti tadi dibahas ya, pengecekannya kalau mau dilakukan ya di luar sistem ini. Jadi pengelolaan kinerja ini hanya membantu kita para guru untuk merencanakan sasaran kinerja kita Bapak Ibu selama 1 tahun, yaitu tahun 2025. Adapun nanti kalau misalkan pihak pimpinan atau pengawas membutuhkan hard copy dari Bapak Ibu semua terkait sertifikat, modul ya, siap tidaknya tetap harus kita kumpulkan Bapak Ibu ya. Bedanya kalau dulu langsung upload kan, kalau sekarang tidak diupload lagi. Jadi pengumpulannya dilakukan di luar sistem PMM. Ini kalau sudah oke, kumpulkan atasan. Nah, kalau sudah kan di checklist hijau tuh sama ya seperti itu. Pembinaan kinerja. Kalau sudah kalau bagian satu sudah, pelaksanaan observasi sudah, ini pelaksanaan tindak lanjut. Untuk pembagiannya sendiri ya ini tergantung kesepakatan saja ya. Misalkan pelaksanaannya dikasih rentan dari bulan Februari sampai ini mungkin Juli ke belakangnya fokus untuk tindak lanjutnya, itu nanti kesepakatan antara Bapak Ibu Guru dan Kepsek saja. Kita coba klik refleksi tindak lanjut. Nah ini untuk refleksi tindak lanjut sama ya Bapak Ibu, seperti yang dulu banyak yang harus kita isi juga, tetap ada yang hal-hal yang harus kita isi. Di sini pertanyaan-pertanyaannya seperti kemajuan yang berhasil Anda capai ya, upaya tindak lanjut yang Anda lakukan. Nah, ini ya refleksi selama Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran selama 1 tahun ya. Apa hambatan yang Anda temui? Saya rasa pertanyaannya masih sama ini. Pertanyaannya masih sama. Assalamualaikum. Kalau sudah diisi, ini karena masih dummy, jadi semuanya pengisian dari guru ya Bapak Ibu. Jadi semuanya ini sudah otomatis terisi, bukan saya mengisi. Kumpulkan. Nah berarti ini untuk pelaksanaan praktik kinerja berarti dari bulan Februari ya startnya ya, untuk pelaksanaan sudah selesai semuanya. Kalau Bapak Ibu sudah selesai semuanya, kita bisa melengkapi yang tugas tambahan dan pengembangan kompetensi. Kita coba klik ya. Nah,
Tadi kan kita sudah melaksanakan praktik kinerja tuh Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat, kita bedah menu kelengkapan dokumen di pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Nah, untuk pengembangan kompetensi, sekarang tampilannya seperti ini. Cukup mengisi 2 kotak saja nih Bapak Ibu. Kalau dulu kan pengembangan kompetensi kita harus upload ya sertifikat dan semua. Di sini kita hanya cukup untuk mengisi dokumen refleksi ya Bapak Ibu. Ya, di sini refleksinya adalah apa inspirasi menarik yang Anda peroleh dari kegiatan. Maksimal 3 inspirasi ya, berarti mungkin misalkan Bapak Ibu mengikuti kegiatan pelatihan, diklat atau seminar, kemudian bagaimana Bapak Ibu menerapkan inspirasi tersebut untuk kemajuan penguasaan kompetensi ya. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi apa di sini. Kalau dulu di sini kita wajib mengupload sesuai dengan target poin yang kita tentukan di bawah ya. Untuk kan tidak selain 32 ya, berarti ya Bapak Ibu. Nah, jumlah poin yang Bapak Ibu targetkan Pak. Kalau sertifikatnya kurang dari sehari ya berarti 4 poin ya, lebih dari sehari 8 poin itu Bapak Ibu. Ini kalau sudah diklik simpan. Sekarang versi daminya. Nah, sekarang kita coba lanjut ke pelaksanaan tugas tambahan Bapak Ibu. Ini untuk pelaksanaan tugas tambahan. Nah, kalau dulu misalkan tugas tambahan itu kita juga harus upload dalam bentuk laporan. Sekarang hanya cukup checklist aja. Nah, saya sudah melaksanakan tugas pokok. Nah, lebih enak nih. Kalau dulu kan harus diupload juga laporan tugas tambahan misalkan sebagai wakil, berarti tugas tambahan sebagai wakilnya harus diupload, ditambah SK dengan keputusan atau surat pengangkatannya. Nah, kalau sekarang di sini Bapak Ibu akan diperlihatkan tugas tambahannya apa saja, kemudian cukup men-checklist saya sudah melaksanakan tugas pokok. Nah, urusan nanti laporan seperti apa, bagaimana, itu nanti di luar sistem Bapak Ibu. Ya, tadi sudah diutarakan. Jadi ya alhamdulillah lebih enak lah ya untuk 2022 mendatang. Sampai error ini gitu. Nah, kalau sudah klik sepakati juga. Nah, kalau sudah di sini sudah disimpan, udah balik lagi. Oke, kalau praktik kinerja sudah, pengembangan kompetensi sudah, pelaksanaan tugas tambahan sudah, jadi untuk pelaksanaan kinerja sudah selesai. Dan terakhir nanti adalah penilaian oleh atasan. Ini langkah terakhir dalam pengembangan kinerja. Kita akan coba bongkar, kita akan coba bedah, lakukan penilaian. Nah, untuk penilaian di sini ada 2, masih sama ya, penilaian kinerja dan konfirmasi ketersediaan dokumen. Kita coba cek yang penilaian. Nah, ini seperti ini tampilannya. Sama ya Bapak Ibu ya. Praktik kinerjanya ini dinilai, misalkan dinilai, praktik kinerjanya dinilai. Kalau sudah tadi ini sudah kita lakukan ya, praktik kinerja ini tadi sudah dinilai. Kemudian kita pekerjanya, misalkan ada yang terdawat,
dokumen apa. Ternyata belum bisa Bapak Ibu. Maaf. Untuk perilaku kerja sama pengembangan dokumen masih belum bisa diklik. Cuman di sini kan periksa untuk pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Ya kalau misalkan kita lihat dalamnya tadi ya kita hanya cukup men-checklist kalau kita sudah melaksanakan tugas tambahan ya berarti mungkin dilihat hasil checklistannya ada yang kelewat kan nih misalkan Bapak Ibu guru ada misalkan yang terlewat berarti harus checklist ya Bapak Ibu seperti itu. Kalau dulu kan kelengkapan dokumen berarti harus diperiksa semuanya tuh termasuk yang dikumpulkan oleh manajemen atau Kemsek itu ada KWSP ya, efisiensi. Nah kalau sekarang mungkin hanya dilihat apakah checklistannya sudah dicetak. Recording in progress. Ya hampir sama persis lah. Cuma kan bedanya tadi yang paling signifikan adalah tidak adanya upload dokumen Bapak Ibu. Jadi kemudian periodenya yang kedua, periode kita hanya melaksanakan di awal Januari. Berarti nanti setelah libur panjang itu siap-siap tuh kita sibus dimasukkan buat lewat Januari. Masuk kemarin kita sudah siap-siap harus merancang nih kita cara kinerja apa yang akan kita lakukan. Kalau sekarang kan di PMM untuk penilaian kinerja masih fokus di 2024 ya, menyelesaikan dulu baik. Jadi belum ada di 2004 di belum tadi juga saya tes replay itu juga belum ada. Recording in progress. Teknis ya. Karena dari sisi tampilannya kemudian layoutnya tidak banyak perubahan. Yang paling signifikan tadi ya, seperti saya bilang adalah tidak adanya dokumen itu. Kalau dari sisi pengisian itu sama sepertinya, dan ada beberapa juga refleksi kemudian kolom-kolom yang harus kita isi dan itu sepertinya masih sama persis. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait PML, terkait coding. Untuk dari sisi teknis mungkin saya sudah cukup ya Bapak Ibu. Setelah ini akan saya kembalikan lagi ke Bu Studi selaku fasilitator. Itu akan lebih banyak ya sambil menunggu jam 12 mungkin akan diskusi lebih lanjut bagaimana pemahaman Bapak Ibu terkait dengan kinerja yang ini kepada Ibu saya kembalikan untuk kita sesi diskusi. Silakan Pak Deputi. Baik, terima kasih Bapak Aga sebagai partner saya dari operator sampai pelaksanaan teknis. Nanti di chat mohon di share Pak
Aga yang prototype tadi dengan buku saku ataupun yang kita dapat kemarin.